Hai semuanya anak Miss, apa kabar? Miss harap kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti setiap pembelajaran online yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu setiap harinya. Hari ini kita masih melanjutkan tentang pelajaran kondisi sosial dan budaya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Ini ikuti dan simak penjelasan dari video yang akan Miss berikan. Semoga dengan video itu menambah wawasanmu tentang bagaimana sosial budaya negara di ASEAN. Selamat menyaksikan. ASEAN adalah organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara. ASEAN berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri seperti Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia yang menjadi perwakilan dari negara di Asia Tenggara untuk membentuk yang namanya organisasi ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN adanya persamaan letak geografis, yaitu sama-sama di kawasan Asia Tenggara, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama, memiliki nasib yang sama, yaitu pernah dijajah negara lain kecuali Thailand, dan sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga totalnya menjadi 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Jumlah anggota ASEAN yang pada awalnya hanya 5, sekarang menjadi 10 negara. Berikut kita akan memahami tentang kondisi sosial budaya Indonesia yang ibu kotanya adalah Jakarta. Kita mengenal bahwa Indonesia dikenal dengan lambang Bhinneka Tunggal Ika. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia. Mayoritas agama adalah agama Islam. Bentuk pemerintahan adalah republik. Tempat wisata di Indonesia yang menarik seperti Monas, Candi Borobudur. Dan ada juga budaya yang menjadi tradisi Indonesia adalah minum teh yang dilakukan secara turun-temurun dari zaman kolonial. Bunga nasional Indonesia yaitu bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga rafflesia. Kondisi sosial budaya Malaysia yang ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Malaysia dijuluki negara jiran. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Warisan budaya negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki batu kafes yang merupakan batu Dewa Marunggu di Malaysia yang berukuran 42,7 meter yang terletak di dalam sebuah gua. Selain itu, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown yang terdaftar sebagai warisan UNESCO. Bunga nasional negara Malaysia adalah bunga raya. Nah, kalau Indonesia ini dikenal dengan sebagai bunga sepatu. Kondisi sosial budaya Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan. Brunei dikenal sebagai negara pedolar. Selain itu, penduduk di Brunei didominasi oleh suku bangsa Melayu. Bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Mereka saling menghormati satu sama lain dengan tidak berjabat tangan. Kampung Air adalah kawasan pemukiman bersejarah yang berlokasi di Bandar Seri Begawan. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah ruang apung mereka. Bunga nasional negara Brunei adalah bunga simpor. Pohon bunga simpor biasanya dapat dijumpai di sepanjang sungai dan daerah rawa-rawa di Brunei Darussalam. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Singapura dijuluki sebagai negara 1001 larangan. Sekitar 8% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana karena harga kendaraan dan bahan bakar yang sangat mahal di Singapura. Patung Merlion adalah patung kepala singa dan tubuh ikan yang menjadi simbol yang sangat terkenal dari negara Singapura.
Bunga anggrek Miss Joaquim adalah bunga yang menjadi bunga nasional dari negara Singapura yang mekar sepanjang tahun. Baik, kita sekarang pindah ke negara Thailand yang ibu kotanya adalah Bangkok. Suku terbesar dari negara Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bentuk negaranya adalah kerajaan. Thailand dijuluki sebagai negara gajah putih. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Warisan budaya yang unik yaitu wanita suku Karen memasang gelang kuningan yang bertumpuk di daerah leher mereka. Bunga nasional dari negara Thailand adalah pohon bunga Ratchapruk. Kalau di Indonesia itu disebut sebagai bunga tengguli. Kita melanjut ke Filipina yang merupakan ibu kota dari Manila. Filipina dijuluki sebagai negeri lumbung padi. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di negara Filipina ini. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Mayoritas penduduknya yaitu suku Melayu. Warisan budaya Intramuros merupakan kawasan tua Manila yang menjadi objek wisata Filipina. Bunga sampaguita adalah bunga nasional dari negara Filipina. Ayo kita kembali berpindah ke negara yang lain. Negara yang terletak paling utara di Asia Tenggara yaitu Myanmar yang ibu kotanya adalah Naypyidaw. Penduduknya berasal dari multi etnis dan dari beragam budaya. Myanmar sering dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Lungyi adalah pakaian tradisional Myanmar, mirip sarung Indonesia. Mandalay Palace adalah simbol utama kota yang merupakan kediaman kerajaan utama Myanmar dan menjadi tujuan utama objek wisata untuk kita kalau mau pergi ke Myanmar. Bunga padauk adalah bunga nasionalnya. Berikutnya adalah Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Vietnam terkenal dengan baju khasnya Áo Dai. Julukan negara Vietnam adalah Vietnam Rose. Bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Suku mayoritas adalah suku Vietnam 90%. Warisan budaya menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan yang unik yang sering dimainkan oleh anak-anak Vietnam. Bunga lotus berwarna merah muda adalah bunga nasional dari negara Vietnam. Kemudian kita berpindah ke negara yang namanya Kamboja, yang ibu kotanya adalah Phnom Penh. Mayoritas penduduknya adalah suku Khmer. Sampot adalah pakaian tradisional Kamboja dan biasa digunakan oleh kaum wanita. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Warisan budaya Candi Angkor Wat yang merupakan bangunan keagamaan terbesar di dunia berada di Kamboja. Bunga rumdul berwarna kuning keputihan adalah bunga nasional dari negara Kamboja. Baik, kita ke negara yang terakhir di negara ASEAN yaitu Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Laos adalah negara terkurung daratan yang terletak di semenanjung Indochina. Olahraga tradisional Laos adalah katau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Bentuk pemerintahan adalah republik. Upacara sakral pemberian sedekah, maka para biksu akan membawa bakul kecil dan mengitari kota untuk menerima sedekah dari penduduk atau upacara yang dikenal dengan saibat. Dok campa, bunga beraroma manis, adalah bunga nasionalnya. Memberikan sebuah lagu tentang cara mudah menghafal negara-negara di Asia Tenggara, ibu kotanya, serta mata uangnya. Jadi kamu akan menghafal lagu itu dan kamu videokan hasil hafalanmu tersebut. Jadi kamu nampakkan dirimu seperti merekam seperti saat ini sedang seperti Miss.
kamu hafal lagunya dan kamu nyanyikan dengan semangat. Seperti apa lagunya? Misalkan putar sebentar lagi, hafal. Lalu kamu juga videokan dirimu sedang menyanyikan dan menghafal negara di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, ibu kotanya serta mata uangnya. Lalu kamu kirimkan sama Miss buat nama, nomor, dan kelasmu. Dan waktu mengirimkan video kamu menghafal negara-negara di ASEAN, kamu wajib pakai baju sekolah yang rapi, sekolah metode 6-nya dipakai. Lalu kamu videokan dirimu menghafal dengan semangat. Nah, ketika kamu hafal dengan semangat, itu juga adalah nilaimu untuk nilai praktekmu ya, keempat, nilai keterampilanmu bahwa kamu bisa menghafal dengan baik, dengan semangat negara-negara di ASEAN. Itu menjadi nilai keterampilanmu di rapor kita nantinya. Oke, jadi selamat menyaksikan gimana videonya. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana videonya. Nama 10 negara